untuk memanfaatkan keberadaan beliau, kita minta beliau untuk menyampaikan kajian-kajian beliau, ceramah atau tausiah yang bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء، وكم أنا سعيد بأن ألتقي بإخواني المسلمين في هذه الجزيرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بالله من شر هذا اليوم وشر ما فيه. Syekh mengatakan setelah menyampaikan khutbah hajah, jadi yang mukadimah yang tadi itu namanya adalah khutbah hajah yang biasa dilakukan oleh Nabi atau disampaikan oleh Nabi ketika Nabi ingin menyampaikan sesuatu, dan itu merupakan sunnah dalam kita memulai pembicaraan kita. Lalu Syekh mengatakan kita memuji Allah Subhanahu wa taala di mana Allah sudah memudahkan bagi kita untuk bertemu pada pagi ini, dan entah berapa rasa kegembiraan saya, kata Syekh, untuk bisa bertemu dengan saudara-saudara saya di pulau ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kebaikan hari ini dan kebaikan apa yang setelahnya, dan Allah kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan yang ada pada hari ini dan apa keburukan yang ada setelahnya. أيها الإخوة، نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة لا نستطيع أن نعدها ولا أن نحصيها. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sangat banyak sekali, di mana kita tidak mampu untuk menghitung satu persatu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. وأعظم نعمة امتن الله علينا بها أن جعلنا مسلمين موحدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Di antara nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah Allah jadikan kita ini muslimin, umat Nabi Muhammad SAW yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. فالمسلم هو الذي يطبق ويحقق الغاية التي من أجلها أنشأ الله سبحانه أو خلق الله سبحانه وتعالى هذا العالم. Seorang muslim hendaklah dia mewujudkan
dari tujuan kenapa dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. المكلفون من مخلوقات الله الجن والإنس، والغاية العظمى التي من أجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى هي عبادته عز وجل. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makhluk Allah yang dibebankan tugas untuk beribadah kepada Allah adalah dua, yaitu jin dan manusia. Sama-sama ditugaskan, dibebankan, dan tujuan untuk diciptakannya keduanya ini adalah untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala. ولذلك تكفل الله سبحانه وتعالى برزقنا، فكل المخلوقات يرزقها الله الرزاق عز وجل. ولذلك في الآية السابقة قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Oleh karena itu Allah menjamin rezeki kita. Kita disuruh untuk beribadah kepada Allah dan Allah menjamin rezeki kita. Makanya setelah ayat tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun." Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, kata Allah, dan aku tidak menginginkan dari mereka untuk memberiku makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang maha memberi banyak rezeki, dan Allah maha memiliki kekuatan yang kuat. Wal Islam ayuha al-ikhwah هو أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، نعبده وحده لا شريك له. Orang Islam adalah orang yang mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengibadati Allah Subhanahu wa taala semata. فجميع العبادات التي أمرنا بها فإننا نخلصها لله عز وجل. Seluruh ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita betul-betul mengikhlaskan hanya kepada Allah semata. لا نفعل العبادة من أجل الناس، من أجل مدحهم ولا ثنائهم، ولا نفعل العبادة من أجل شيء من الدنيا، وإنما نعبد الله لأننا نحبه ونعظمه من أكبر من كل شيء. Kita tidak mengibadati Allah Subhanahu wa taala karena kita ingin dipuji oleh orang, disanjung oleh orang. Kita tidak mengibadati Allah Subhanahu wa taala karena ingin mengharapkan hal-hal yang bersifat dunia. Kita tidak mengibadati Allah Subhanahu wa taala dengan maksud untuk dunia, tapi kita mengibadati Allah Subhanahu wa taala karena kita mencintainya dan karena kita mengagungkannya dari segala sesuatu. فالله عز وجل ليس له شبيه ولا مثيل، وليس له شريك سبحانه وتعالى، وليس له ولد، وليس له زوجة. Allah Subhanahu wa taala tidak ada serupa baginya, tidak ada yang semisal dengannya. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak, Allah tidak memiliki istri. قال عز وجل في السورة التي تقرأها دائما ودبر كل صلاة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang sering kita baca dalam salat kita, yaitu qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa, Allah samad, Allah tempat kita bergantung, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satu pun atau seorang pun yang menyerupainya. Wa nahnu natahaddath an ni'amillah subhanahu wa ta'ala. Nahmadillah subhanahu azza wa jalla an ja'alana min ahli sunnah. Kita berbicara atas nikmat-nikmat Allah yang banyak. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah telah jadikan kita dari orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakama annana na'budu Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu mukhlishina lahu ad-din, fanahnu ahlu at-tauhid. Kadzalika la nattabi'u ahadan min al-bashar illa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita mengibadati Allah Subhanahu wa taala semata, yaitu kita mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah orang-orang yang bertauhid, yang mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita tidak mengikuti seorang pun dari manusia kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nattabi'u sunnah, nattabi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah qala wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kita mengikuti sunnah, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah berfirman, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul kepadamu ambillah, dan apa yang dia larang tinggalkanlah. Nattabi'u sunnah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna biittiba'ihi haitsu qala alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin min ba'di. Kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita. Beliau bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Pegang teguhlah atau ikutilah oleh kalian sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin setelahku. Wa kama annana nahmadillah subhanahu wa ta'ala an ja'alana muwahhidin, ja'alana min ahli sunnah. كذلك يجب أن نحذر مما يخالف ذلك. Sebagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah menjadikan kita orang-orang yang bertauhid, dan Allah sudah jadikan kita orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka begitu juga kita harus waspada terhadap hal-hal yang baru dalam ajaran ini. فالذي يخالف التوحيد هو الشرك، والذي يخالف السنة البدعة. Tidak ada yang menyelisihi tauhid kecuali adalah syirik, dan tidak ada yang menyelisihi sunnah kecuali adalah bid'ah. وأعظم شيء وأعظم معصية عصي الله بها سبحانه وتعالى هي الشرك به عز وجل. yakni dosa yang paling besar, maksiat yang paling besar yang dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan syirik. وجميع المعاصي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، قد يغفر الله وقد يعذب من وقع فيها إلا من أشرك بالله عز وجل
فإن الله حرم عليه الجنة وجعله من أهل النار. Semua dosa-dosa itu di bawah dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak mengampuninya atau Allah berkehendak untuk mengazabnya, kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah haramkan kepadanya surga dan tempatnya adalah api neraka. Qala Allah Ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Wa qala ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi al-jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan terhadapnya surga. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan yang mempersekutukan Allah, dan Allah mengampuni dosa di bawah dari dosa itu bagi siapa yang dikehendakinya. والشرك أيها الإخوة صوره كثيرة، ولكن تعريفه هو أن تعبد الله وتعبد معه غيره. مثلا يدعو الله يقول يا ربي، وإذا أصيب بمصيبة يدعو غير الله سبحانه وتعالى، كان يدعو ملكا أو يدعو جنا أو يدعو رجلا من الأولياء أو الصالحين الأحياء أو ممن هم في قبورهم. هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى، فلا نعبد إلا الله ولا نعبد معه غيره سبحانه وتعالى، وهذا هو التوحيد. Syirik itu beragam contoh-contohnya atau bentuk-bentuknya, dan sangat banyak sekali. Akan tetapi makna dari syirik itu adalah engkau mengibadati Allah atau kita mengibadati Allah dan kita mengibadati selain Allah bersama Allah. Di antara contohnya, seorang berdoa kepada Allah. Ketika dia sakit, dia berdoa, mungkin minta tolong kepada malaikat, dia minta tolong kepada orang-orang soleh, baik yang hidup atau yang sudah mati di dalam kuburannya, lalu meminta kepadanya. Ya. Nah, maka ketika seorang berdoa kepada Allah, kemudian juga dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah syirik. Maka kita dituntut untuk kita tidak boleh mengibadati selain Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kita hanya mengibadati Allah semata. فالواجب علينا أن نتعلم التوحيد، وكذلك نتعلم الشرك حتى لا نقع في الشرك. فقد علمنا أن من وقع في الشرك حبط عمله وكان من أهل النار، وكلنا يريد أن يكون من أهل الجنة، ودائما نقول في دعائنا نعوذ ونستعيذ بالله من النار. Merupakan kewajiban terhadap kita untuk mempelajari tauhid dan mempelajari syirik. Kita sudah mengetahui bahwasanya orang yang jatuh kepada syirik, dia akan terjerumus dalam api neraka. Sementara kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari api neraka, dimasukkan dalam surga, dan semua kita ingin menjadi penduduk
surga. والأمر الثاني الذي حذرنا منه الله سبحانه وتعالى وحذرنا منه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإحداث في الدين والابتداع في الدين. والبدعة أن نأتي بعبادة وأن نفعل العبادة على طريقة لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. Perkara yang kedua yang kita diwanti-wanti atau diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu kita berbuat hal yang baru dalam agama. Bid'ah adalah kita mengibadati atau kita membuat atau kita mengibadati Allah atau kita melakukan ibadah yang tidak dicontohkan atau tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. ومن شدة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يقعوا في البدعة في كل خطبة كان يخطب بها الصحابة رضي الله عنهم، كان يخطب بخطبة الحاجة التي ابتدأت بها فيقول: أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bentuk tegasnya Nabi dalam memberikan peringatan dan selalu diberikan peringatan kepada sahabatnya setiap di awal khutbah, muqaddimah khutbah, setiap khutbah atau penyampaian pesan yang disampaikan oleh Nabi SAW, selalu Nabi awali dengan peringatan itu. Beliau mengatakan, amma ba'du, adapun selanjutnya, fa inna khair kalami kalamullah, sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, yakni firman Allah, yakni Al-Qur'an. Wa khairul huda, sebaik-baik petunjuk, hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang baru. Fa inna kulla bid'atin fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap perkara-perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar, setiap kesesatan itu tempatnya adalah api neraka. ما معنى أن يفعل الإنسان البدعة أو أن يفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة؟ معناه أن هناك نقصا في الدين وأن الدين ليس بكامل، فهو يريد أن يكمل هذا النقص، ولا شك أن هذا باطل، فإن هذا الدين كامل من جميع الوجوه لا نقص فيه. Apa makna dari orang yang melakukan perbuatan bid'ah? Apa makna dari perbuatan seorang melakukan ibadah yang belum disyariatkan? Maknanya bahwa masih ada kekurangan di dalam agama, maka sehingga dia datang untuk menyempurnakannya dengan perbuatannya itu. Seakan-akan dia menganggap agama ini masih kurang, apa yang diajarkan oleh Nabi itu masih kurang. Lalu datanglah dia untuk melakukan perbuatan yang baru ini, seakan-akan dengan perbuatannya ini dia sempurnakanlah agama yang masih kurang ini. Maka tentu ini adalah sebuah kebatilan. Kenapa? Karena agama ini sudah sempurna dari segala sisi, karena Allah telah menyempurnakannya. قال الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة قال: من ابتدع في الإسلام بدعة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك رحمه الله: فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين.
ما لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام دين وعبادة وفعلها الناس في بعد ذلك، فهذا ليس بدين يرتضيه الله سبحانه وتعالى. Imam Malik bin Anas, imam dari hijrah, yakni Madinah, dan dia juga adalah guru Imam Syafi'i. Dia mengatakan, man ibtada'a fil Islam bid'atan, siapa yang membuat sebuah bid'ah dalam Islam, yarau hasanatan, dia pandang adalah baik, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, maka dia telah menuduh atau mendakwakan bahwa Nabi Muhammad telah mengkhianati risalah, telah mengkhianati misi yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu akan agamamu, dan telah aku lengkapkan bagimu nikmatku, dan telah aku ridai bagimu Islam sebagai agama. Kata Imam Malik, apapun yang pada hari itu tidak menjadi bagian dari agama, maka sampai hari ini dia tidak menjadi bagian dari agama. Yakni apapun yang di dalam pada zaman Nabi SAW itu bukan bagian dari syariah agama ini, bukan dari ibadah ini, maka sampai sekarang juga tidak akan pernah menjadi bagian dari agama. Kalau seandainya ada orang yang membuat hal yang baru yang belum dibuat oleh Nabi, maka itu adalah bagian yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. وصاحب البدعة أيها الإخوة عنده غلو في العبادة ومجاوزة للمشروع. Orang yang melakukan bid'ah itu pada dirinya terdapat sikap berlebihan di dalam ibadah. في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ظهر شيء من الغلو وظهر شيء من البدعة، وذلك في الحديث أن ثلاثة رجال جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبرهم أمهات المؤمنين بعبادة النبي عليه الصلاة والسلام يعني رأوا أنها قليلة، فقالوا ومن نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبروهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أخبروهم بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، بقيام الليل، بالصيام النوافل. فقال أحدهم، طبعا هو الآن يريد يفعل هذا الفعل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه يريد أن يزيد على فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أرقد، سأقوم الليل دائما، كل الليل أصلي. وقال الثاني أما أنا فأصوم ولا أفطر، سأصوم الدهر كله. وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الخبر، طبعا ممكن يعني لو سألنا هناك من يريد أن يقوم الليل كله أو يصوم ويستمر في الصيام، أو من لا يتزوج النساء ويتفرغ للعبادة، البعض قد يقول هذا عمل حسن، ولكن هذا ليس بحسن. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر خطب الناس، صعد المنبر وخطب الناس، فقال ما بال أقوام من يقولون كذا كذا، وذكر الخبر، ثم قال أما أنا فأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من خالف طريقتي، من خالف سنتي فليس على هدي ولا على طريقتي.
Terdapat pada zaman Nabi SAW sebuah kisah. Pada zaman Nabi ada sikap hulu, sikap yang berlebihan. Muncul ada sedikit dari benih-benih bid'ah muncul. Yaitu dalam kisah ada 3 orang yang datang kepada rumah Nabi, ketemu dengan istri Nabi, lalu menanyakan tentang ibadah Nabi. Lalu setelah mendengar hal itu, lalu mereka menganggap adalah perbuatan Nabi ini sedikit. Tapi mereka mengatakan, ya kan Nabi dosanya sudah diampuni. Kita ini belum diampuni dosa kita. Maka muncullah ide di antara 3 orang itu. Yang satu dia mengatakan, saya mau sholat malam setiap malam, tidak tidur malam, sholat malam terus. Yang satu lagi dia mengatakan, saya ingin puasa setiap hari, tidak pernah batal dari satu hari pun. Pokoknya setiap hari sepanjang masa saya berpuasa. Yang satu lagi mengatakan, saya tidak akan menikah. Ya, saya tidak akan menikah. Sebagian orang mungkin menganggap bahwasanya perbuatan orang yang tadi, yang dia ingin sholat malam terus setiap malam, ya, dia pengen, yang satu lagi dia pengen puasa setiap hari, yang satu lagi dia pengen nggak nikah karena ingin beribadah, lebih fokus beribadah kepada Allah. Itu adalah perbuatan baik, ya. Orang-orang ini dia pengen beribadah melebihi dari ibadah Nabi. Dia lebih ingin meningkatkan lebih lagi dari ibadah Nabi. Lalu ketika disampaikan kepada Nabi oleh istrinya, lalu Nabi mengumpulkan orang dan mengatakan, berkhutbah, yang menyampaikan kepada orang, memperingatkan. Apa kata Nabi? Kenapa ada sekelompok orang yang dia mengatakan bahwa saya akan sholat malam selama-lamanya, terus sholat malam, tidak mau tidur malam, tapi beribadah setiap malam suntuk. Ya, yang lain ada yang mengatakan saya akan puasa sepanjang masa. Yang satu lagi mengatakan saya akan tidak menikah. Lalu kata Nabi, adapun saya tidur dan saya sholat malam. Ada saatnya tidur, ada saatnya berdiri atau bangun malam. Saya puasa dan saya berbuka. Ada saatnya berpuasa, ada saatnya tidak berpuasa. Ada hari-hari berpuasa, ada hari-hari yang tidak berpuasa. Dan aku menikahi wanita, jadi aku punya istri. Lalu kata Nabi, "Waman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Maka ini menunjukkan bahwa siapa yang menyelisihi Nabi, siapa yang menyelisih sunnah-sunnah Rasulullah SAW, berarti dia tidak termasuk dari golongan Rasulullah SAW. ولذلك بين النبي عليه الصلاة والسلام حكم البدعة وحكم من عمل البدع، فقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني من عمل عملا وتعبد بعبادة لم أفعلها ولم أأمر بها فهي مردودة على صاحبها. Oleh karena itu Nabi menjelaskan tentang hukum bid'ah itu dalam sabdanya, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun."
siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang mana amalan itu tidak berdasarkan dari urusan kami, maka amalan itu tertolak. Ya, di mananya siapa yang mengamalkan sebuah amalan, siapa yang melakukan ibadah, sebuah ibadah yang belum aku lakukan, ya, yang belum aku perintahkan dan belum aku contohkan, maka perbuatan itu adalah perbuatan bid'ah. Maka perbuatan itu adalah tertolak, tidak diterima. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته كثيرا من الوقوع في البدعة لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن البدع ستكثر في هذه الأمة. Nabi SAW seringkali mengingatkan umatnya terjerumus di dalam bid'ah. Sering. Dan ini mengisyaratkan bahwasanya akan terjadi bid'ah yang banyak di kalangan umatnya. من البدع التي يفعلها الناس مثلا أن يفعل يخصص شخص ويقول أنا سأصوم كل يوم جمعة أو سأصوم كل يوم ثلاثاء، فتجده في كل أسبوع يحرص على دائما يصوم الجمعة أو يصوم الثلاثاء. ما حكم هذا الفعل؟ هذا بدعة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم دائما الجمعة أو يصوم الثلاثاء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس. فلماذا تترك الاثنين والخميس الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصومهما ثم تريد أنت تخصص يوما من عندك، فضلا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص الجمعة بصيام أو ليلته بقيام. فالذي يفعل هذا الفعل وقع في البدعة وخالف السنة. Di antara bid'ah yang dilakukan oleh manusia, ada contohnya, di antaranya itu seseorang mengkhususkan waktu tertentu dengan ibadah. Sebagai contoh, seorang mengkhususkan misalnya puasa khusus untuk hari Jumat. Setiap hari Jumat dia puasa. Setiap hari Jumat dia puasa. Atau mengkhususkan puasa pada hari Selasa. Ya. Lalu apa hukumnya amalan ini? Maka amalan ini adalah amalan bid'ah. Kenapa? Karena dia mengkhususkan amalan yang dia lakukan yang belum dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak juga diperintah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia contohkan adalah puasa Senin Kamis. Kenapa dia mengkhususkan Jumat dan Selasa untuk ibadah ya, yang belum dicontohkan oleh Nabi, sementara yang sudah dicontohkan oleh Nabi adalah Senin dan Kamis, dia tinggalkan. Ya, maka ini adalah perbuatan bid'ah. Apalagi ada larangan khusus dari Nabi SAW, yaitu larangan mengkhususkan hari Jumat dengan puasa dan ibadah khusus pada malamnya. Ini ada larangan dari Nabi SAW. Maka ketika seorang mengkhususkan ibadah pada hari Jumat itu atau puasa khusus hari Jumat, maka di situ ada dua bentuk pelanggaran. Yang pertama, tidak sesuai dengan syariat. Yang kedua, menyelisih apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. مثال آخر وأخير ولعلنا نختم بهذا اللقاء إن شاء الله تعالى. ما رأيكم في
مثلا من يجتمع للذكر، مثلا نريد الآن أن نذكر أذكار الصباح مثلا، فنجلس 5 5 5 ونبدأ نذكر يعني مع بعضنا البعض. هل هذا الفعل سنة أو بدعة؟ الذكر سنة، لكن هذه الطريقة هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يجيبنا عن هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Di antara contoh yang lain, dan ini adalah contoh terakhir, ya, kita selesaikan kajian kita pagi ini dengan contoh ini. Apa pendapat kita kalau seandainya kita membuat kelompok-kelompok dalam berzikir? Di sini ada kelompok, di sini ada kelompok, di sini ada kelompok, dan satu orang mengomandoi untuk berzikir, mungkin pagi zikir, ya. Tidak diragukan lagi bahwasanya berzikir itu adalah sunnah. Akan tetapi cara pelaksanaan zikir tadi dengan berkelompok-kelompok dan dipimpin oleh satu orang, maka ini adalah cara yang tidak pernah diajar oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Maka jawaban terhadap perbuatan yang seperti ini adalah apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi SAW, yaitu Abdullah bin Mas'ud. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان في العراق في الكوفة، فدخل المسجد لما أخبره الصحابي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بأنه رأى شيئا في المسجد يعني غريبا، شيء لم يره من قبل. فلما دخل ابن مسعود رضي الله عنه المسجد وجدهم حلقا، وعلى كل حلقة عريف رئيس، ومعهم حصى يعدون 100 حصى، فيقول سبحوا 100، فيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، احمدوا 100، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كبروا 100، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه؟ هل قال أحسنتم بارك الله فيكم أنتم تذكرون الله عز وجل؟ قال لهم إما أنكم على هدي خير من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. نحن كنا نذكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الذكر، لكن هذه الطريقة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها صحابته رضي الله عنهم، فهذا بدعة، فهذا إحداث في الدين. فإما أنكم على هدي خير من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وطبعا لن يكونوا على هدي خير من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. وفعلا هم مفتتحوا باب ضلالة، فأنكر عليهم في قصة طويلة. نعم. Abdullah bin Mas'ud ketika dia masuk dalam masjid di Kufah di Irak, setelah diberitahukan oleh Abu Musa Asy'ari bahwasanya di dalam masjid itu ada kejadian yang aneh, yaitu orang berzikir, tapi setiap mereka bikin kelompok-kelompok. Setiap kelompok itu ada ketuanya yang mengemandoi, dan masing-masing mereka punya kerikil atau batu untuk menghitung. Jadi komandonya mengatakan Sabihullah 100, ya, ini bertasbihlah 100, 100. Lalu mulailah mereka, ya, tasbih 100, subhanallah 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 sampai 100. Lalu setelah itu dikomandoi lagi bertahmid 100, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, takbir 100,
Allah Akbar, Allah Akbar, dilakukan begitu, ya, dikemandoi oleh satu orang, semuanya melakukan hal yang demikian. Ketika Abdullah bin Mas'ud masuk ke dalam masjid melihat fenomena ini, apakah Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Masya Allah, kalian adalah hebat sekali, sudah melakukan ibadah yang mantap, ya, teratur dan seterusnya? Bukan itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Tapi Abdullah bin Mas'ud dia mengatakan, imma annakum ala hadyin khairin min hadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau annakum muftatihuna babat dhalalah. Boleh jadi kalian adalah orang yang berada di atas sebuah petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya, atau boleh jadi kalian berada dalam sebuah ibadah yang lebih baik daripada ibadah Nabi Muhammad SAW. Atau kalian adalah orang yang sedang membuka pintu kesesatan. Ternyata bukannya berada di atas ibadah yang lebih baik daripada ibadah Nabi, tapi itu adalah membuka pintu kesesatan. Abdullah bin Mas'ud dia mengingkari perbuatan tersebut dalam kisah yang panjang, dan ini adalah salah satu contoh yang kedua yang kita sebutkan. هؤلاء كانوا جالسون في المسجد ويذكرون بهذه الطريقة، وأنكر عليهم الصحابي الجليل رضي الله عنه هذا الفعل. طب نحن الآن في زماننا نجد بعض الناس يعملون حلقة ذكر ويعملون يعني حركات، إما يقفزون، إما يحرك رأسه يمين وشمال، ممكن يكون هناك آلات موسيقى. هل هذا ذكر لله؟ هل هذا الفعل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا مثال للبدعة. ولو رآهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأنكر عليهم أشد مما أنكر على من رآهم في مسجد الكوفة. Apa yang dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud, kejadiannya adalah dalam masjid. Mereka berzikir berkelompok-kelompok tadi. Dan ini adalah salah satu contoh bid'ah yang diingkari Abdullah bin Mas'ud. Kalau kita lihat pada zaman kita sekarang, ada orang yang berzikir ya dengan bermacam-macam cara, ada yang berkelompok-kelompok, ada yang melompat-lompat zikirnya, ada yang miring-miring dalam dia berzikirnya, ada lagi berzikir dengan membawa musik rebana, atau ada lagi rebab di bawahnya, ya. Kalau seandainya Abdullah bin Mas'ud masih hidup sekarang, apakah yang akan dia sampaikan? Tentu lebih keras lagi dari apa yang dia lihat pada zaman dia dulu. Ya, pada zaman dia dahulu hanya kelompok dikemandoi, kemudian menghitung dengan kerikil. Sementara yang sekarang tentu akan lebih keras lagi dia. Sahabat Nabi yang dididik oleh Nabi, bagaimana Nabi selalu mewanti-wanti tentang bid'ah itu. Setiap kali khutbah diingatkan. Sebuah syekh setiap kali menyampaikan mukaddimah ceramahnya didahului dengan itu. Nah, ini yang merupakan harus yang kita waspadai. ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى التوحيد وإلى السنة، وأن يثبتنا عليهما، وأن يجنبنا الشرك والبدعة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Terakhir kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita hidayah untuk segala kebaikan dan menjauhkan kita dari segala keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita untuk selalu mengikuti tauhid dan sunnah dan mengukuhkan hati kita terhadap keduanya. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari syirik dan bidah. Sebagaimana kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat semuanya, baik yang hidup maupun yang telah meninggal dunia. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iya, Pak. What do you see speak Indonesian for Sunnah Khulafa Rasyidin? Yang kedua, apakah setiap pagi Jumat Rasul melakukan sujud sajadah? Yang pertama. Apa yang pertama? Sunnah. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan sunnah khulafa? وش مقصود من سنة الخلفاء الراشدين؟ نعم، المقصود من سنة الخلفاء الراشدين طريقتهم. عليكم بسنتي أي طريقتي، وسنة الخلفاء الراشدين أي طريقتهم. ولماذا سموا راشدين؟ لأنهم يتبعون طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ماذا يقول الصحابة كابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. Yani maksudnya mengikuti sunnah. Sunnah itu adalah cara, gitu Pak. Cara, metode. Jadi mengikuti sunnah Rasulullah adalah mengikuti cara Rasulullah. Mengikuti sunnah Khulafa Rasyidin, mengikuti cara metode Khulafa Rasyidin. Kenapa disebutkan namanya Rasyidin? Karena Rasyidin itu maknanya adalah orang yang mendapatkan petunjuk, yang mengikuti langkah-langkah Rasulullah. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud dia mengatakan, ikuti, jangan buat hal yang baru. Sungguh kalian sudah cukupi. Gitu. Baik. Atsani, hal min as-sunnah an نصلي كل صلاة الجمعة في تلاوة في سجود التلاوة في الفجر. في الفجر صلاة الجمعة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه كان يقرأ في فجر الجمعة بالسجدة في الركعة الأولى كاملة، وبسورة الإنسان في الركعة الثانية كاملة. طيب، السجود الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد أحيانا وكان لا يسجد أحيانا، لأن هذا السجود ليس بواجب. فأن يعتقد شخص أنه لا بد أن يكون هناك سجود في للتلاوة يوم الجمعة فهذا خطأ. فنفعل نسجد مرة ولا نسجد مرة، ونكون بهذا فعلنا السنة. Nabi merupakan kebiasaan Nabi atau sunnah Nabi. Pada pagi Jumat itu dia membaca pada rakaat pertama Alif Lam Mim Sajadah. Sempurna bacaannya. yakni dari awal sampai akhir. Pada rakaat kedua surat Al-Insan, Hal Ata 'alal Insan sampai akhir. Ini sunnahnya, yakni membaca dua surat tersebut dalam dua rakaat di sholat subuh hari Jumat. Ya, rakaat pertamanya Alif Lam Mim Sajadah, rakaat keduanya adalah Hal Ata 'alal Insan. Adapun sujud tilawah, terkadang Nabi sujud tilawah, terkadang tidak. Yang intinya adalah bukan yang menjadi inti sujud tilawahnya, akan tetapi yang menjadi inti itu adalah membaca dua surat tadi.
معلش تسمح لي أن أزود عليه. Apakah terus menerus setiap pagi Jumat? Apakah terus menerus setiap Jumat? هل كل الصبح يوم؟ لا كنت أقول هذا ليس من السنة. نعم. Ini Syekh akan menyampaikan lagi. Silakan. Fadhal. وأزيد ليس من السنة أيضا أن نداوم عليهما دائما أبدا. لا، من السنة أن نقرأ ومن السنة أن نترك. نقرأ سجدة الإنسان وأيضا نقرأ غيرها من السور. Yani bukan dilakukan terus menerus gitu Pak. Tapi ya tidak terus menerus. Tapi kadang-kadang Nabi lakukan, kadang-kadang tidak. Nah, jadi bukanlah dari bentuk sunnah juga harus terus itu terus gitu. Jadi bukan seolah-olah wajib. Sholat bukan seolah-olah wajib, betul Pak. Nah, dalam sebuah buku jelaskan bahwa kenapa kita atau Nabi membaca pada pagi Jumat itu Alif Lam Mim Sajadah dan Hal Ata 'alal Insan. Karena hari Jumat itu dalam hadis keluarkan oleh Imam Muslim, hari Jumat itu adalah hari yang paling agung. Pada hari itu diciptakan Adam. Pada hari itu Adam dimasukkan ke dalam surga. Pada hari itu Adam dikeluarkan. Pada hari Jumat Adam diwafatkan. Dan tidaklah terjadi kiamat kecuali hari Jumat. Maka kalau kita lihat surat Alif Lam Mim Sajadah dengan Hal Ata 'alal Insan, itu pembahasannya adalah tentang penciptaan manusia, penciptaan Adam, kemudian pembahasan akhirat. Begitu juga Hal Ata 'alal Insan tentang penciptaan manusia. Manusia itu belum ada sama sekali, kemudian Allah ciptakan. Kemudian tentang kejadian-kejadian hari di akhirat nantinya. Nah, seakan-akan kata ulama, seakan-akan Nabi mengingatkan kepada jamaah akan apa yang telah terjadi pada hari Jumat, yaitu penciptaan Adam, Adam masuk ke dalam surga, Adam dikeluarkan dari surga, dan mengingatkan kepada manusia apa yang akan terjadi pada hari Jumat. Apa yang akan terjadi pada hari Jumat? Hari kiamat dan seterusnya. Nah, jadi seakan-akan Nabi mengingatkan kepada jamaah dengan membaca dua itu akan kejadian yang terjadi pada hari Jumat, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Maka tujuan dari itu adalah bagaimana kita mempersiapkan ya diri kita untuk hari tersebut. Nah, itu tujuannya gitu Pak. Atau hikmahnya. Iya. Bar. Ada yang lain? Silakan. Ada dua pertanyaan mungkin yang akan saya sampaikan. Pertama, apakah kita sudah memasuki akhir zaman? Karena saking cepatnya, saking mudahnya fitnah tersebar. Yang kedua, bagaimana sikap kami atau saya pribadi sebagai orang yang baru ngaji, baru kenal dakwah sunnah, dakwah tauhid, yang dimana dakwah ini banyak berbenturan dengan kebiasaan. Bagaimana sikap kami? فاهم شيء؟ يقول الأول هل نحن الآن دخلنا في آخر زمان أم يعني نظرا إلى مظاهر الفتن الكثير. والثاني ايش ترتب على السؤال؟ ما الذي يترتب عليه؟ Pertanyaan yang pertama ini apa yang kan Bapak menanyakan apakah kita di akhir zaman? Ya. Pertanyaan kedua berhubungan pertama. Nah, ya, oke. Pertanyaan pertama itu yang dimaksud dari pertanyaan pertamanya apa? Apa yang diinginkan gitu loh. Ya, karena saya pernah dengar ceramah, banyak ceramah yang kita berada di akhir zaman. Jadi saya ingin lebih jelas karena ada syekhnya di sini. Karena saya lihat fitnah sangat mudah tersebar, sangat mudah sekali di dunia sosial media,
walaupun tidak di sosial media sangat mudah seperti kita. Apakah itu ciri-ciri akhir zaman? طيب مظاهر الفتن الكثير هل هذا من علامات الآخر الزمان؟ نحن الآن في آخر الزمان ولا كيف؟ والثاني سؤال طيب الأول يعني ليس الآن نحن في آخر الزمان، بل إن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات آخر الزمان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعثت أنا والساعة كهاتين وفعل هكذا. ايش يعني المسافة الباقية الآن من الدنيا فقط هذه، يعني كل هذه انتهت، بقي هذه. فنحن نعم في آخر الزمان، وكلما اقتربنا كلما اشتدت الفتن. أما متى تقوم الساعة، متى تكون علامات الساعة الكبرى، متى يكون يأجوج ومأجوج، متى يكون نزول عيسى عليه السلام، وهذه الأشياء هذه علمها عند الله، لا يوجد لها وقت يعني محدد. Syekh mengatakan, apakah kita di akhir zaman sekarang ini? Kata beliau, Nabi sendiri, beliau diutus itu sudah menunjukkan akhir zaman. Karena Nabi mengatakan, aku diutus di antaraku dengan kiamat itu adalah seperti ini, kata Nabi. Ya, ini sudah dekat antara diutusnya Nabi dengan akhir zaman. Dan tentu semakin lama zaman ini, yakni fitnah itu semakin banyak, fitnah itu semakin berat. Tapi apakah kita ini adalah di akhir di mana sudah mendekati datangnya Ya'juj Ma'juj, datangnya munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, itu ilmunya adalah di Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang mengetahui. Ya, apakah sudah saatnya muncul hari kiamat? Ya, terjadi hari kiamat, munculnya Isa dan seterusnya. Nah, itu ilmunya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, apakah kita di akhir zaman? Iya, di akhir zaman. Karena Nabi SAW diutus antara dia dengan hari kiamat itu antara seperti telunjuk dengan jari tengah. Berarti kita di akhir zaman. Dan semakin lama jarak hari kita, ya, semakin banyak fitnah dan cobaan dan ujian. Namun kapan hari kiamat? Wallahu ta'ala. Ini pertanyaan pertama. ولذلك لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، متى الساعة؟ فقال ماذا أعددت لها؟ فنحن الآن نعرف أننا في آخر الزمان، فماذا أعددنا للحياة الآخرة؟ علينا أن نجد ونجتهد في فعل الطاعات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى واجتناب البدع والمحدثات. Pada zaman Nabi ada seorang bertanya kepada Nabi, kapan hari kiamat? Lalu Nabi jawab dengan pertanyaan lagi, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Ya, kita ini memang sudah akhir zaman. Lalu yang menjadi permasalahan kita, yang substansinya adalah bagaimana kita menyibukkan diri kita untuk mempersiapkan untuk hari kiamat itu. Kita bersungguh-sungguh beramal, bertauhid, menjalankan sunnah Nabi SAW untuk persiapan diri kita menghadapi hari kiamat. Soal tsani, ya, nahnu عندما اهتدينا للسنة فنحاول أن نتبع السنة، لكن أحيانا قد يواجهنا اصطدام مع تقاليد الناس. كيف موقفنا في هذا؟ أحيانا قد يعني فيه نوع من المعارضة. نعم، هذه سنة الله في خلقه، هذه سنة الله في خلقه، أنه يكون هناك عادات تخالف الشرع وتخالف الإسلام، ويكون هناك مصلحون يدعون الناس إلى ترك هذه العادات التي تخالف الإسلام.
فقد يستجيب لهم قومهم وقد لا يستجيبون، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. لكن نقول لأخينا ولمن كان مثله: اصبر على ما أنت عليه، اثبت على ما أنت عليه، واصبر واستمر في دعوة الناس إلى يعني الإسلام الحق، وإلى نبذ هذه التقاليد وهذه العادات التي تخالف الإسلام. فإن الإسلام هو الاستسلام لله، هو أن تترك عاداتك وتقاليدك وما اعتدت عليه لله سبحانه وتعالى. مثلا Syekh mengatakan merupakan sunnah Allah, ketetapan Allah, sunnatullah, bahwasanya ketika kita mengajak kepada kebenaran, pasti ada itu adalah orang yang menyelisihinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia mengajak kepada kebenaran, ya, ada adat istiadat yang berlawanan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu melawan adat istiadat kaumnya pada saat itu, ya. Dan ini adalah merupakan sunnatullah, ya, yang sudah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mengajak kepada kebenaran, ada yang tetap berada di dalam kebiasaan. Ya, kalau ini dari saya nih, kalau seandainya misalkan tidak urusan agama, urusan dunia aja, misalkan kita di kantor misalkan, pasti ada di kantor itu ada kebiasaan yang sudah turun-temurun, ya. Kemudian ketika seorang pegawai yang baru datang dengan ilmunya, belajar misalkan di urusan kenegaraan, dia sudah dilatih di instansi yang benar, bagaimana cara membuat laporan yang benar, bagaimana cara, pasti dia akan berhadapan di dalam kantor itu sendiri antara kebiasaan yang dia lakukan dan itu menyelisihi aturan negara, gitu, ya, dengan seseorang yang sudah diberikan bagaimana seharusnya dia melakukan aturan kepegawaian itu dengan benar. Artinya antara hak itu dan terhak dengan yang batil. Nah, apalagi dalam masalah agama, itu tetap ada, itu adalah sunnatullah. Nah, kata Syekh tadi, apa yang harus kita lakukan? Yaitu tiada lain adalah kita bersabar, kemudian kita tetap di atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Kita jaga sunnah yang sudah Allah berikan. Ini adalah hidayah, ya. Dan harus kita pegang maunya, harus kita bersabar, ya. Dan kita berusaha apa yang sudah kita ketahui dengan yang benar kita ikuti. Apa yang sudah kita ketahui itu adalah satu hal yang keliru, kita harus tinggalkan. Ya, benar. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى قومه كانوا مشركين فيعبدون الأصنام، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فعارضوه، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ استمر في دعوتهم، وهذا من عاداتهم أيضا أشياء كثيرة جدا، مثلا شرب الخمر، فكان ينهاهم عنه، وتحريم الخمر نزل بالتدريج، كذلك كان الزنا منتشرا فأيضا نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وصبر على هذا واستمر 23 سنة وهو يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى إلى أن توفاه الله عز وجل، وقد انتشر الإسلام في جزيرة العرب كلها، ثم بعد ذلك في وقت الخلفاء الراشدين انتشر شرقا وغربا. فالأصل هو أن يتعلم الإنسان العلم الصحيح ويطبق على نفسه، يعمل ويدعو غيره
إذا لقي أذى من قومه أن يصبر، وهذا كله ذكره الله عز وجل في سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nah. Syekh mengatakan Rasulullah SAW ketika dia mendakwahi kaumnya, dia berhadapan dengan kaumnya yang memiliki adat kebiasaan yaitu berbuat syirik, mengibadati patung. Nabi ketika melarang mereka untuk mengibadati patung, berbuat syirik kepada Allah, ya, Nabi disakiti, Nabi diganggu, Nabi dilawan. Tapi Nabi tetap dia bersabar untuk menyampaikan dakwah itu, bahwasanya ini adalah tidak benar, harus ditinggalkan. Nabi melarang mereka untuk minum khamar, dan itu larangannya bertahap. Pada zaman dulu khamar itu adalah suatu hal yang biasa, sudah minuman adat istiadatnya. Ya, Nabi melarang mereka melakukan perbuatan zina. Pada saat itu juga banyak juga zina, banyak. Selama 23 tahun Nabi berdakwah, ya, Nabi bersabar, ya, dalam selama berdakwah itu sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia. Maka bagi seorang yang sudah mengetahui sunnah, maka hendaklah yang pertama dia menambah ilmunya, tambah lagi ilmu, pengetahuan agamanya. Yang kedua, dia beramal, mengamalkan apa yang sudah diilmui tadi, dipraktekkannya untuk dirinya sendiri. Kemudian dia mulai mengajak orang untuk melakukan atau mengikuti kebenaran yang sudah dipelajari, yang sudah diamalkan. Kemudian ketika dihadapi oleh hal-hal yang mengganggu, dia bersabar, ya, bersabar. Maka di 3-4 sikap ini ada di dalam surat wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, illa alladzina amanu, kecuali orang beriman, yakni orang yang berilmu dia, wa amilus salihat, dia mengamalkan ilmunya, wa tawasau bil haqqi, dia saling memberikan nasihat dengan kebenaran, yaitu mengajak orang kepada kebenaran yang sudah diketahui, wa tawasau bis sabr, dan saling memberikan wasiat untuk kesabaran, yakni bersabar terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Sudah satu jangan panjang, Pak. Saya sering mendengar isu TV tanya jawab itu kan. Betul dia yang menjawab. Pertanyaan pertama itu, yang kedua bilangnya, jemaah bilang, oh ya gimana itu ya. Sekarang ini ada yang keluar 3 hari, yang kedua sebulan 3 berapa ini itu kan. Tapi dia ada yang jawab. Jawab yang pertama, lanjutnya jawab ini dan dijawab lagi. Coba tanya sama. Syekh, هو يريد أن هذا يزعج، سؤاله يزعج. خلاص. اسمه سؤال خروج 3 أيام، والآن يعني اسمه أنا لا أجيب، لأنه يعني هذا المسجد مستضاف أنه يسيطر إذا يعني نثير هذا الموضوع. فأنا يعني هذا السؤال نقول ما اسمه حكم الخروج 3 أيام هكذا، يعني مهم، يعني السؤال مستهدف إلي يعني. بارك الله فيكم. طيب، الجواب على هذا السؤال المسلم، وهذا كنت سأقوله سبحانه في المحاضرة ولكن ذكرني السؤال، جزاك الله خيرا. ممكن ترجمة.
seorang muslim, kata beliau, ini sebenarnya ada topik yang sebenarnya akan saya ucapkan di dalam ceramah. Tadinya ada keinginan, tapi Bapak yang mengingatkan nih dalam berhubungan dengan pertanyaan. المسلم إذا أراد أن يفعل أي عبادة سواء كان صلاة، صيام، دعوة، ذكر إلى آخره لابد أن يسأل نفسه سؤالين قبل أن يفعل هذا الفعل. السؤال الأول: لماذا أفعل هذا الفعل؟ السؤال الثاني: كيف أفعل هذا الفعل؟ لماذا أفعل هذه العبادة؟ كيف أفعل هذه العبادة؟ فإذا كان الجواب للسؤال الأول لماذا أفعل هذه العبادة، إذا كان الجواب أفعلها خالصة لله وابتغاء وجه الله فالحمد لله. إذا كان غير ذلك هذا الرياء وهذا الشرك. جواب السؤال الثاني: كيف أفعل هذه العبادة؟ فإن كان الجواب أفعلها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحمد لله. وإذا كان الجواب أفعلها على طريقة يعني أراها حسنة جميلة أتبع فيها شيخا ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه هي البدعة. Syekh mengatakan, ini yang akan disampaikan oleh Syekh tadi itu adalah seorang muslim apabila dia mengamalkan apapun yang akan diamalkan, maka hendaklah dia munculkan dua pertanyaan. Apapun ibadah yang dilakukannya, apapun amalan yang dikerjakannya, dia munculkan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, untuk apa saya melakukan? Yang kedua, bagaimana cara saya melakukan? Jawaban pertanyaan pertama, kalau dia menjawab bahwasanya aku melakukan ibadah karena Allah, ikhlas karena Allah, maka itu namanya tauhid. Itulah yang dituntut seorang untuk beramal, bahwa dia harus beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya dia beribadah untuk selain Allah, ini jatuh dia kepada syirik. Ini tidak boleh. Pertanyaan yang kedua tadi adalah bagaimana cara dia beramal, bagaimana cara dia beribadah. Kalau seandainya ibadahnya itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka itulah yang diinginkan. Berarti amalannya diterima dan amalannya sesuai dengan sunnah. Tapi kalau seandainya amalan yang dia kerjakan itu tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada syariatnya dari Nabi, maka dia jatuh pada perbuatan bid'ah. Nah, ini adalah sebuah kaidah apapun yang akan kita lakukan. Saya mengamalkan satu amalan, saya tanya diri saya sendiri, ini saya mengerjakannya karena siapa? Karena Allah, untuk Allah atau tidak? Lalu saya tanyakan lagi yang kedua, apakah saya melakukan ibadah ini di atas contohnya Rasulullah atau tidak? Caranya Rasulullah atau tidak? Ya, kalau seandainya ada contoh dari Nabi, alhamdulillah kita lakukan. Tapi kalau tidak, kita berhenti, tidak melakukannya. Jadi apapun amalan kita, inilah yang menjadi kaidah utama. Silahkan ya, praktekkan semua ibadah yang kita lakukan, kita jadikan itu sebagai kaidah. Jadi tidak perlu kita nanyakan, ini bagaimana nih, apa hukumnya, ini bagaimana nih, apa hukumnya, gitu ya. Jadi ada kaidah yang bisa dibuat ya sebagai ini syarat diterimanya amalan kita. نعم، وهذا هو الذي ذكره الله عز وجل في قوله: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه، إخلاص وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل.
وما كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. فلا بد أن يجتمع الشرطان، الإخلاص وأن يكون على طريقة وهدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu Allah zat yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa gunanya? Untuk mengujimu siapa yang lebih baik amalannya. Fudail bin Iyad dia mengatakan yang lebih baik amalannya itu maknanya adalah amalan yang ikhlas dan yang benar. Yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang benar sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang ikhlas tapi tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal itu tidak diterima. Amalannya benar tapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan juga tidak diterima. Maka amalan itu baru bisa diterima apabila dia adalah ikhlas dan benar, yakni sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dua hal ini harus terpenuhi. وإذا اختلطت الأمور على الإنسان أحيانا تختلط الأمور لا يعرف هذه سنة أو بدعة، أقول عليك بالدعاء، عليك أن تطلب العلم وعليك بالدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح قيام الليل بدعاء عظيم يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هنا قال اهدني لما اختلف فيه من الحق، هذا يقولنا على الحق وهذا يقولنا على الحق وهذا لا أدري، فأدعو الله سبحانه وتعالى بقلب خالص وصدق فإن الله سيهديك. Kalau seandainya ada perkara yang kita ragu, rancu, maka kata Syekh, yang pertama hendaklah kita menuntut ilmu, kita tambah ilmu kita tentang kebenaran. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita di antara kebenaran yang kita ragu, ini mengatakan benar, ini mengatakan benar. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW dalam doa iftitahnya, dalam doa dalam sholat malam yang disebut oleh Syekh tadi, yang intinya adalah Nabi mengatakan ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqq biidnik. Ya Allah, beri aku hidayah, petunjuk pada apa yang mereka perselisihkan dalam hak dengan izin. yakni masing-masing mengklaim dia adalah benar. Ini benar, ini benar, ini benar. Kita sendiri bingung, ini mengikuti mana nih? Maka kita perlu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah kepada kita yang betul-betul benarnya. Ya, di samping kita harus menambah ilmu, sehingga itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk mengikuti kebenaran. Nah, Wallahu a'lam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf terlalu panjang kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.